Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di praktikum geologi struktur. Kali ini di minggu kedua kita akan membahas mengenai struktur garis. Berikut ini adalah soal tes awal ya yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian bisa lampirkan di dalam tugas pendahuluan kalian. Oke, saya akan lanjut bahas mengenai struktur garis. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa struktur garis merupakan salah satu objek yang salah satu data yang akan kita pelajari, akan kita olah dalam struktur geologi. Pada umumnya struktur garis merupakan suatu struktur yang terdapat pada struktur bidang. Jadi nempel lah ya boleh dibilang. Jadi contoh-contohnya itu sumbu perlipatan. Ya, sumbu perlipatan pada bidang perlapisan. Kalau lipatan kan 3 dimensi ya bidang. Ini sumbunya. Nah, ini garis. Ya. Kemudian kalau kita punya bidang sesar ya. Ada garis-garis. Nah, ini juga struktur garis. Kemudian lineasi pada bidang foliasi. Ya. Ini misalkan ya struktur-struktur garisnya. Jadi dalam struktur foliasi ada lineasi mineral, mineral yang terorientasi itu struktur garis. Jadi kalau kemarin kita bahas di dalam struktur bidang kita punya strike dan dip untuk menggambarkan attitude atau kedudukan ya, maka dalam struktur garis pun ada unsur-unsur penyusun attitude-nya, yaitu plunge, trend, and pitch. Jadi plunge itu adalah sudut yang dibentuk oleh struktur garis dengan bidang horizontal yang diukur pada bidang vertikal. Jadi kita punya struktur garis nih yang ini ya. Nah, sudutnya terhadap bidang horizontal berarti kan kita harus memasang struktur garis ini dalam bidang vertikal, dan bidang vertikal ini kita potong atau kita himpitkan dalam bidang horizontal yang akhirnya kita dapat garis ini kan ya. Jadi struktur garis yang berwarna merah ditempel di bidang ini, kemudian bidang ini kita tempelkan dalam bidang horizontal sehingga kita bisa ukur sudutnya. Itu bidang plunge. Quick note aja bahwa plunge ini mirip dengan apparent dip. Nah, kemudian arah penunjaman dan pitch, ya arah penunjaman itu trend. Ingat kata kuncinya, menunjam. Menunjam itu ke bawah kan ya. Maka apabila kita punya struktur garis ini, kita proyeksikan ke bidang datar. Kita punya bidang datar ini ya. Nah, maka kita akan dapat proyeksinya ini kan. Trend itu adalah arah penunjaman yang diukur pada bidang horizontal. Jadi kalau misalkan utaranya ke sini, itu adalah north, berarti sekian derajat terhadap east kan, arah menunjamnya, karena arah plunging directionnya ke arah down dip, maka trend directionnya ya ke sana. Nah, yang diukur sudut ini di dalam bidang horizontal. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan pitch. Pitch ini adalah sudut yang dibentuk oleh struktur garis dengan garis strike dari bidang, tempat di mana struktur garis itu berada. Jadi kita punya strike yang ini yang di atas.
Ini struktur garis. Maka sudut yang dibentuk antara garis ini pada bidang tempat struktur garis berada, itu yang dikenal dengan pitch. Kisaran pitch adalah 0 sampai 90 derajat. Jadi, mudahnya, pitch 90 derajat, itu berarti begini kan. Pitch 90 derajat adalah dip dari lapisan. Kurang dari 90 derajat, apparent dip dari kedudukan lapisan tersebut. Mudah bukan? Nah, aturan dalam penulisan struktur garis itu seperti dip direction. Karena sama kan ya, dip direction kita sebutkan dulu besar sudut penunjamannya, besar sudut dipnya, kemudian arah penunjamannya. Ya, kebalik dari gaya penulisan azimut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Baik, kita akan mulai dengan contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini kita punya kondisi kedudukan bidang north 45 derajat east. Ini adalah bidang tempat beradanya struktur garis dengan kedudukan north 180 derajat east. Ditentukan cari kedudukan, ya maksudnya plunge ya, dan pitch dari struktur tersebut. Berarti kalau ditanya plunge, berarti kan sudut ini nih, segitiga OAB. Ya. Kemudian untuk mencari plunge, itu adalah segitiga COB. Yang ini kan, ya. Berarti, untuk memperoleh dua barang ini, untuk mencari plunge, ya kita akan lakukan sebagaimana kita lakukan mencari apparent dip di modul sebelumnya. Nah, untuk mencari pitch, itu ada sedikit perbedaan. Nah, jadi untuk mencari pitch ini, kan pada prinsipnya kita akan bekerja di bidang horizontal yang menjadi tempat kita akan memproyeksikan objek 3 dimensi yang ada di bawahnya. Ya. Pertama-tama kita tetapkan bahwa ini adalah bidang kerja kita. Oke. Kalau melihat gambar yang ada di sebelah bawah ini, ya, di sini kita akan dapat garis OB ya, sebagai proyeksi dari titik B yang ada di bawah. Nah, agar bisa agar kita dapat menghitung sudut COB yang di bawah ini tanpa terjadinya distorsi, maka bidang C, D, E, O ini, bidang yang berkedudukan north 45 derajat east ini diputar dengan engselnya ada di CO ini, diputar ke atas. Ya, diputar ke atas sana, sehingga garis titik B dia akan bergeser pada jarak tertentu dengan panjang garis dan kedudukan garis OB yang tidak berubah. Bayang, jadi kalau kita buka ini sebagaimana engsel, jadi engselnya ada di garis FG ini, nanti bentuk titik B ini panjang garis OB-nya akan berubah. Nah, makanya kita kita proyeksikan dengan menjadikan garis ini sebagai engselnya. Ini saya skip dulu ya.
Nah, maka langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mencari di sini kita cari pitch-nya, plunge-nya dulu ya. Jadi pertama kita plot garis north 45 derajat east. Jadi sebenarnya ini ada dua pekerjaan yang digabung menjadi satu. Jadi nggak perlu bingung lah ya. Jadi sebagaimana yang sebelumnya kita akan buat segitiga kan, yang mencerminkan segitiga CFD. Oke. Kalau bertanya berapa panjangnya Pak dari titik C ke F, terserah kalian. Karena kan tidak penting jaraknya. Karena nanti T yang diperoleh pun juga pokoknya memiliki hubungan tangan dengan panjang CF ini. Oke. Nah, karena kita ingin peroleh garis ini ya, yang nanti garis ini tuh ada berhubungan dengan garis OA kan. Kita akan buat garis yang memiliki panjang yang sama. Jadi kalau bidang CODE ini kita putar ke bidang horizontal, maka panjang CD aksennya akan sama kan? Ya. Maka dari itu di sini kita buat, kita putar, kita rotasi garis CD aksen ini ke arah sejajar dengan garis OF. Nah, sehingga kita punya kan garis yang nongol lah di sini ya. Nah, garis yang nongol ini merupakan proyeksi dari garis DBE. Oke. Nah, kita tahu bahwa titik O ini adalah merupakan titik yang berposisi di samping titik C, maka ya kita tentukan saja O di sinilah misalkan ya. Kemudian tegak lurus dari O kita punya G dan E yang masing-masing tegak lurus ya. Kemudian OA yaitu kedudukan ini kan. Ini garis OA. Kita tarik kan, tegak lurus. Nah, untuk memperoleh plunge berarti kan kita akan cukup buat segitiga dengan tinggi T ini kan. Tinggi T ini kita dapat ada di sini. Ya, tinggi T ini yang ini kan. Jadi garis AB kita buat samping dengan T yang sama dengan ini. Di sini kita akan peroleh plunge. Ya, sudut penunjaman atau operandip. Oke. Saya akan lanjut ke yang berikutnya biar lebih bersih layarnya. Nah, di sini garis DG, garis yang ini kan, garis yang ini di sini kan. Kalau melihat dari gambar ini A, B, kita kan mau cari garis OB aksen kan, ya proyeksi dia ke sini. Ini di atasnya di mana? Kita akan hitung sudut ini nih, ya dari garis yang sebelah sini. Karena itu kan proyeksi dari sudut garis yang ini, garis yang di apa? OB. Berarti kita akan buat garis ke sini. Aksen kan? Karena kita tahu hubungan B dan A ini tegak lurus. Maka kita akan buat garis yang tegak lurus dari garis FAG ke sejajar dengan kepanjangan dari garis CD aksen ini. Nah, dari titik B aksen-aksen ini dihubungkanlah dengan titik O. Yang akhirnya membuat sudut dengan garis OC yang merupakan pitch dari struktur garis tersebut. Simpel kan? Jadi alangkah baik ini untuk simplisitas saja kita gambarkan
menjawab dua pertanyaan dalam satu gambar. Idealnya kalian buat ini dalam gambar terpisah. Jadi mencari pitch ya satu gambar, mencari plunge satu gambar supaya kalian bisa lebih mudah mengurainya. Baik, kita akan lanjutkan ke gambar yang kedua. Suatu zona mineralisasi dianggap sebagai zona garis lurus yang merupakan perpotongan antara lapisan, ingat lapisan berarti bidang, batu gamping dengan dike andesit. Ya, dike ya, berarti lapisan, ya ada dua lapisan lah. Di sini masing-masing punya kedudukan ini kan bidang. Berarti kita tahu perpotongan bidang adalah garis. Tentukan kedudukan struktur garis yang merupakan zona mineralisasi tersebut. Nah, jadi triknya ya, kalau kalian ingin mencoba mengurai suatu persoalan secara 3 dimensi, alangkah baiknya kalau kalian membuat model 3 dimensinya dulu seperti ini. Ya. Dan memberi nama setiap titik-titiknya, setiap titik perpotongan dari dua buah garis tersebut dengan huruf-huruf, sehingga nanti di model ortografi kalian bisa tandai ini titik apa, dan seterusnya. Oke? Di dalam model, perpotongan kita kan ini. Ya. Berarti untuk memperoleh garis ini, mudahnya kita akan putar kan? Putar segitiga ini, KMZ ini ke bidang kerja kita. Ingat bidang kerja kita ada di atas. Ya, atas ini nih. Ini bidang kerja kita. Nah, kita proyeksikan ke bidang kerja. Ya kan? Berarti kita akan dapat tren dia gimana? Kita akan dapat tren, nanti kita akan putar ke atas. Oke? Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan plot datanya. Kita plot kedudukan yang satu yang 70 derajat is. Berarti kita akan buka segitiga ini kan. Ya. P, U, dan S. Ya. Sejauh mana saya harus membuka? Terserah kalian. Berarti kan kalian tetapkan T di sini katakanlah berapa? 2 cm misalkan. Ya. Jadi kalian dapat strike PO dan UV. Nah, tujuannya adalah kita ingin dapat perpotongan K dan M ini kan. Jadi kita akan dapat dari ini, dari perpotongan dari strike yang itu dan strike yang ini. Nah, kita plot di mana saja terserah. Nanti kita punya garis A kan. Nah, kita satu perpotongan, satu titik di sini perpotongan itu garis K kan. Dan untuk memperoleh yang satunya lagi, kita buka kan segitiga ini dengan T yang sama dengan SU ini. Jadi garis FC ini memiliki tinggi yang sama dengan garis SU. Dibuatlah ini, dibuka sebesar 25 derajat dengan tinggi yang sama 2 cm. Sehingga kita dapat dua perpotongan kan, K dan M. Ya, kita hubungkan K dan M ini. Karena kita tahu MZ ini tingginya sama dengan SU dan FC, maka ya sudah, kita buat segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di M, tingginya 2 cm, dihubungkan dengan titik K. Di sini kita dapat plunge. Di sini kita dapat trend. Selesai. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan ke problem ketiga. Di sini kita punya lubang bor dengan plunge 30 derajat dan trend sekian. Nah, tentukan kedudukan proyeksi ini pada penampang vertikal. Jadi kita diminta untuk menggambarkan sebuah penampang yang dari bor.
Nah, ini bayangkan kita punya peta, ya. Di sini peta ini punya penampang. Ini peta. Nah, ini kita bornya ini trajektorinya ke 045 derajat east, gitu kan. Nah, tick bornya ini kan menembus ya ke sana. Nah, jadi kalau begitu di tampak peta, kita punya proyeksi dia seperti ini kan. Ya, pada tampak peta kita punya proyeksi dia seperti ini. Ya, ini kan trennya kan. Sementara itu, proyeksi di penampang, ya kita punya proyeksi ini kan. Ya. Sehingga sebenarnya bisa kita ukur atau kita gambarkan sudut ini kan 30 derajat. Sudut ini kan. Nah, diukur dari bidang horizontal ke garis ini pada bidang vertikal. Ya. Jadi kita diminta menentukan kedudukan proyeksi pada penampang vertikal. Ya, sebenarnya mirip dengan pitch ya. Jadi pertama yang kita lakukan kan pada garis peta dan penampang. Ya, garis ini ya. Pada garis ini kita punya peta dan punya penampang ya. Kalau kita tarik ya, kita geser ini ke sini ya, berhimpit. Nah, sini kita punya 045 derajat east. Kalau kita buka sebesar 30 derajat, ya mau ke kanan, mau ke kiri sama aja. Itu kita dapat segitiga ini kan. Nah, dengan tinggi tertentu, D ini ya suka-suka kita. Kan kalau kita buka ini ke permukaan, atau kita proyeksikan ya, ini titik X ini kan siku-siku ya, ini siku-sikunya, X itu yang ini nih. Kalau kita proyeksikan ke peta, jatuhnya kan di sini, nanti kan si garis ini, kalau kita proyeksikan ke bawah, titik ini ada di bawah sini kan. Sementara kalau kita proyeksikan di sini, ya kita hubungkan aja, set. Itu proyeksinya di penampang. Maka dari itu, ya sudah, karena kita tahu bahwa tingginya adalah ini kan, ya kita pindahkan dari titik ini ke sini. Nah, garis yang menghubungkan ini adalah titik O kan, ini adalah titik Z. Begitu. Nah, sudut ini tekan sebenarnya plunge-nya ya, pitch-nya ya. Kan sudut bidang dengan bidang miringnya ya. Dengan bidang miring tempat struktur garis itu berada dengan bidang horizontal. Nah, itu pitch-nya kan. Nanti kalau misalnya masih bingung, nanti saya akan buat video komplement ya untuk masalah 3 ini. Berikut ini adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan sebagai tugas ya, tugas praktikum pekan ini. Ini ada 3 soal. 1, urut-urutan batuan terkena sesar dan kedudukan bidang sesar tersebut adalah sekian. Ya. Memiliki cermin gores garis, berarti ini struktur garisnya. Pada bidang tersebut mempunyai pitch sebesar 40 derajat. Diukur dari jurus bidang. Jadi ini pitch-nya. Jadi kita punya bidang sesar, struktur garis, dan kita punya pitch.
ya berlawanan dengan arah jarum jam. Tentukan kedudukan dari 9 garis-garis tersebut. Berarti cari trend dan plunge dari struktur garis ini. Kalau pitch-nya 455 bagaimana? Oke ya. Kedua shape anti-clean mempunyai kedudukan sekian dan sekian. Berarti kita punya bidang beginilah. Nah ya, anti-clean kan? Tentukan kedudukan sumbu anti-clean. Berarti yang kalian cari ini. Nah kalau kedudukan sayapnya begini gimana? Baik, ketiga, urat vertikal dengan jurus sekian. Urat loh, berarti kalau urat berarti struktur garis dipotong oleh urat lain dengan kedudukan sekian. Oke. Berarti ini ada urat vertikal dengan urat lain. Berarti ada bidang kan? Berarti ada bidang vertikal. Berarti dengan arah 75 derajat west vertikal dipotong dengan urat lain. Berarti ada struktur garis ya yang memotong dengan kedudukan sekian menghasilkan overshoot mineralisasi pada perpotongan kedua urat yang ini ya. Tentukan kedudukan overshoot dan besar pitch overshoot terhadap urat vertikal ya. Kalau yang ini vertikal. Nah, berarti dihitung berapa pitch-nya, berapa kedudukannya. Nah, soal yang sama kedudukan uratnya sekian, nah urat vertikal sekian. Ya. Ini adalah akhir dari praktikum modul struktur garis. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan di media yang telah disepakati. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.